Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran nih jawaban salamnya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk hadir dalam Malang Virtual Expo maupun expo yang dilaksanakan secara langsung. Perkenalkan, saya Nadia, staf Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, dan hari ini saya akan bertindak sebagai moderator untuk materi mengenai M-Paspor yang akan dibawakan oleh Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Bapak Ahmad Nur Saleh. Dipersilakan kepada Bapak Ahmad Nur Saleh. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedengeran. Terima kasih Mbak Nadia sekali lagi atas perkenalannya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pada kesempatan kali ini kami di sesi yang kedua dari Direktorat Jenderal Imigrasi bermaksud untuk memberikan pengetahuan, menyampaikan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi selalu berupaya untuk memberikan inovasi kepada masyarakat. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan beberapa inovasi dalam hal permohonan paspor. Kepada Bapak Operator mohon izin tolong di share Pak videonya. Kami akan menampilkan video dari tutorial aplikasi M-Paspor. Silakan disaksikan. Nah, mana aplikasi ini diluncurkan pertama kali tanggal 26 Februari 2022 pada saat vaksin aplikasi ini adalah peningkatan dari aplikasi sebelumnya dalam hal prosedur permohonan paspor, di mana sebelumnya aplikasi tersebut bernama aplikasi pilihan paspor online yang bisa disebut apapun. Pada saat ini aplikasi tersebut sudah tidak lagi digunakan dan diganti dengan aplikasi paspor. Apa yang menjadi perbedaan dari aplikasi sebelumnya? Peningkatan apa yang didapatkan oleh pemohon? Pada aplikasi M-Paspor, pemohon sudah bisa membayar langsung melalui aplikasi tersebut. Jadi tidak perlu repot-repot lagi nanti pemohon untuk datang ke kantor imigrasi setelah foto, setelah wawancara harus bayar lagi ke bank atau ke ATM dan sebagainya. Tapi di aplikasi ini pemohon dipersilakan untuk bayar langsung dan mengisi datanya juga secara langsung. Di situ juga ada verifikasi NIK, jadi tentunya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan tentunya. Jadi pemohon yang NIK-nya tidak terdaftar atau palsu atau salah input tidak akan dapat mengajukan aplikasi M-Paspor. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi M-Paspor ini sudah memiliki halaman untuk formulir. Jadi pada saat datang ke kantor imigrasi, pemohon sudah tidak perlu lagi mengisi formulir. Pemohon tinggal datang ke kantor imigrasi dengan membawa QR code, membawa jadwal kedatangan. Nanti petugas akan menerima. Setelah diterima akan dijadwalkan untuk akan difasilitasi untuk melakukan foto dan sidik jari biometrik gitu. Jadi aplikasi M-Paspor ini sangat memudahkan seperti yang sebelumnya, tentunya dengan berbagai macam peningkatan lagi. Kami berharap bahwa masyarakat dapat menggunakan, dapat memanfaatkan aplikasi ini karena ini adalah salah satu inovasi yang tentunya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi dan yang dapat terjadi di kantor imigrasi. Demikian Mbak Nadia, terima kasih. Boleh nih, saya nanya sedikit nih Pak Ahmad, biar teman-teman audiens di sini juga tahu. Tadi disebutkan kalau pembayarannya udah bisa melalui aplikasi ini.
Ini maksudnya nanti pemohon akan dapat kode billing atau bisa dibayar di mana gitu Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan? Pembayaran itu mekanismenya sama, tempat pembayarannya sama, hanya saja urutannya aja yang dimajukan. Jadi di mana sebelumnya pemohon datang ke kantor imigrasi dulu untuk foto, wawancara, sidik jari, baru dipersilakan untuk bayar. Sekarang pemohon harus bayar terlebih dahulu. Oh, bayar terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Upload dokumennya juga terlebih dahulu. Jadi pemohon pada saat datang itu idealnya sudah tidak perlu membawa berkas fotokopi. Jadi upload dokumen hanya terjadi di awal permohonan. Gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan, Mbak. Oh gitu. Berarti harus dipastikan ya kalau supaya pemohon bisa lancar di kantor imigrasi, dokumen yang diupload di aplikasi itu harus jelas dan rapi gitu ya. Betul, harus jelas dan rapi, dan tentunya jangan mendaftarkan seseorang yang tidak sesuai gitu, maksudnya pemalsuan data dan lain-lain gitu, Mbak. Satu lagi nih Pak Ahmad, kalau misalnya mereka udah pilih jadwal tapi ternyata mereka di hari H nggak bisa datang, itu mereka harus gimana? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi dalam aplikasi M-Paspor kami juga mengakomodir bagi pemohon yang tidak dapat hadir ketika sudah menentukan tanggal kedatangan. Jadi seperti yang kita tahu, banyak pemohon yang merencanakan sesuatu tapi manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang memutuskan. Jadi pemohon itu tidak dapat hadir. Nah, di aplikasi M-Paspor ini kami menyediakan fitur reschedule atau ubah jadwal. Ubah jadwal itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam sebelum tanggal kedatangan. Semisal Bapak Ibu daftar di minggu depan di hari Rabu, pada hari Senin atau hari Selasa, hari Minggunya ada kedukaan dan tidak dapat hadir di kantor imigrasi, maka bisa melakukan reschedule di hari Selasa maksimal, seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kemalangan juga terkena virus COVID, kami juga menyediakan fitur juga, kami juga sudah memfasilitasi itu dengan cara mereschedule tapi terlebih dahulu menginformasikan kepada kantor imigrasi yang bersangkutan, kantor imigrasi setempat, tempat pendaftaran M-Paspor tersebut, lalu akan dikonfirmasi ulang ketika sudah negatif. Silakan untuk datang kembali, seperti itu. Baik, saya rangkum ya Pak Ahmad. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau mengajukan permohonan paspor dan sudah booking jadwal, tapi ternyata tidak bisa datang, jika bukan karena COVID atau keadaan kahar, bisa reschedule di aplikasi M-Paspor. Tapi kalau misalnya memang tahu-tahu positif COVID atau ada keadaan kahar yang tidak memungkinkan, bisa datang langsung ke kantor imigrasi dan melakukan penjadwalan ulang. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Ahmad? Kalau ada waktu, masih ada waktu, kami mau menyampaikan inovasi yang kedua dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Mengenai apa nih Pak Ahmad? Mengenai Easy Paspor. Oke, Easy Paspor. Iya, kami ini sudah kami yakin COVID-19 ini akan segera berlalu. Jadi kami harus optimis dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bangkit kembali dan berkembang. Jadi Easy Paspor itu juga merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana pemohon info tentang Easy Paspor sangat mendukung keinginan kami untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Perlu datang ke kantor imigrasi, jadi pemohon cukup Easy Paspor ini angin segar ya. 30 orang. Kami yang menentukan lokasi dan waktu, jadi enak sesuai dengan jadwal kami. Easy Paspor merupakan inovasi layanan paspor kolektif dengan sistem jemput bola. Jadi, kamu cukup di situ saja, petugas yang akan datang ke lokasi kamu. Imigrasi emang top, matur nuwun ya. Datang ke kantor imigrasi untuk mendaftarkan Easy Paspor tersebut. Jadi ini sangat-sangat mudah, sangat-sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang kesibukan ya, banyak kesibukan dan mungkin ada yang anak kecil atau lansia,
bisa langsung datang, kumpulkan teman-teman, rekan-rekan, langsung daftar isi paspor. Seperti itu mana dia. Kalau untuk isi paspor ini sasarannya untuk jenis paspor apa nih Pak Ahmad? Baru, penggantian, rusak atau hilang boleh nggak? Sama dengan M-Paspor, saya lupa menyampaikan tadi, M-Paspor hanya melayani paspor untuk penggantian dan baru, sementara aplikasi M-Paspor hanya melayani penggantian paspor dan paspor baru. Begitupun juga dengan isi paspor. Jadi isi paspor juga hanya melayani paspor penggantian yang baru. Untuk permohonan selain itu, paspor rusak, paspor hilang, atau paspor yang dengan perubahan data, maka pemohon dapat langsung datang ke kantor imigrasi untuk mengurusnya. Begitu Mbak. Baik, jadi yang saya simpulkan dari dua layanan terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi, satu M-Paspor buat teman-teman yang mau mengajukan permohonan paspor terlebih dahulu dengan mengupload formulir secara mandiri, melengkapi semuanya, kemudian tinggal datang ke kantor imigrasi. Nah, kalau teman-teman yang lain pilihannya mau walk-in, mau sama teman sekantor, teman sekolah atau gimana, bisa pilih Easy Paspor, 30 orang bersama sanak, saudara, kerabat, tetangga, bisa langsung walk-in, nanti difasilitasi oleh petugas kantor imigrasi yang datang ke lokasi pilihan teman-teman semua. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Pak Ahmad ya? Iya betul Mbak Nadia, seperti itu. Jadi intinya kami selalu memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian. Jadi apabila masyarakat ingin datang ke kantor imigrasi silahkan, ingin petugasnya yang datang juga silahkan. Dan yang terakhir, apabila ada pengunjung yang ingin bertanya, silahkan untuk datang ke booth kami yang kerjasama dengan kantor imigrasi Malang. Bahkan di sana ada pelayanan paspor, isi paspor di sana dengan kuota 1 hari 15 orang. Jadi silakan bagi Bapak Ibu pengunjung yang sekiranya berkesempatan untuk hadir dan melihat, kalaupun mau nanya-nanya juga silakan. Nanti akan kami berikan souvenir yang menarik gitu. Terima kasih. Iya, mungkin cukup kali ya Pak Ahmad. Mau dibuka pertanyaan untuk teman-teman di sini? Mas MC, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik sekali dengan ada inovasi dari Dirjen Imigrasi ini, sesuatu yang saya pikir sebuah kemajuan yang mengikuti revolusi industri informasi ya. Namun pertanyaan saya dulu ketika saya ingin membuat paspor itu ditanya Pak, ini paspor mau kemana gitu? Apakah itu menjadi sebuah persyaratan wajib untuk mendaftar paspor ini? Terus yang kedua, saya berharap sih kayak kita datang ke kantor imigrasi itu kalau bisa sih diganti dengan komunikasi secara luring aja begitu, dengan verifikasi luring gitu, sehingga masyarakat itu dengan adanya single ID di KTP itu dengan NIB, saya pikir kalau bisa itu NIB itu sudah menjadi sebuah standar internasional. Artinya ketika orang udah dapat NIK, maka otomatis juga nomor paspor juga udah melekat di sana. Mungkin itu aja saya harapan, pertanyaan dan harapan. Demikian, terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Oh, saya Andi. Pak Andi. Ya. Oh ya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, memang terkait dengan tujuan itu sudah menjadi prosedur kami selaku petugas imigrasi bertanya apabila seorang pemohon membuat paspor, bukan dalam rangka mempersulit apalagi atau dalam rangka iseng, mungkin enggak juga Pak, tapi itu lebih kepada perlindungan kepada pemohon tersebut. Jadi apabila pemohon tersebut ingin membuat paspor tapi tidak sesuai dengan prosedur, maka akan kami arahkan untuk sesuai dengan prosedur. Misalnya pemohon tersebut ingin melaksanakan umroh berdasarkan
surat edaran dari Kemenak dan surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi mewajibkan persyaratan tambahan, yaitu rekomendasi dari Kementerian Agama atau Biro Perjalanan Umroh dan Haji, seperti itu. Pun untuk bekerja dipersyaratkan rekomendasi dari Kemenaker atau Dinas Tenaga Kerja, seperti itu Pak. Jadi untuk sekolah juga kami mempersyaratkan ada tambahan, mungkin diterimanya sebagai mahasiswa atau penerimaan beasiswa dan sebagainya, seperti itu. Tapi ini hanya sebagai perlindungan Pak, karena banyak sekali kasus pemohon paspor ngomongnya A sama petugas, begitu sampai luar negeri ternyata yang dilakukan Z gitu. Jadi ini lebih ke kami tidak mau disalahkan juga dalam hal permohonan paspor. Jangan sampai nanti ketika petugas tidak bertanya, petugas dianggap lalai, seperti itu. Dan itu sudah difasilitasi juga di M-Paspor. Jadi di M-Paspor itu formulir yang saya sampaikan tadi, permohon ditanya, buat paspor itu dalam rangka apa? Bekerja kah, umroh kah, pendidikan kah, atau lain-lain kah, gitu. Jadi di sana itu sudah diperinci lagi. Jadi petugas hanya tinggal memastikan aja di kantor imigrasi nanti Pak. Seperti itu Pak Andi. Untuk pertanyaan kedua, di M-Paspor dan di aplikasi yang ada di kantor imigrasi, kita sudah memiliki verifikasi NIK juga. Sudah Pak, kita sudah memiliki verifikasi NIK. Jadi apabila pemohon NIK-nya tidak terdaftar ataupun NIK-nya aspal atau palsu atau tidak sesuai, maka itu akan dengan mudah terdeteksi Pak. Terdeteksi. Bahkan dari awal permohonan itu kita sudah tahu. Cuma terkait dengan single data itu disamakan dengan nomor paspor, ya itu kan perlu pembahasan lebih lanjut ya antar pemerintah, mungkin dari kami Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, seperti itu Pak Andi. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Andi? Masih cukup? Cukup ya, terima kasih.